Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sami'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Sami'u ya Basir ya Wahhab ya Razzaq warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawwartal ardha binurika samsika abada. Allahumma hadijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabtah alayya bima'rifatil ilmi wa syahil li abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Bisirri babahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa syahurna ma Dawudal jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata yang diucap selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mensyukuri sebagai ciptaan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Allah perintahkan baru saja kita kerjakan, yaitu sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjut dengan taklim rutin kita, yaitu malam Sabtu ba'da maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan, ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa menjalankan sepenuh hati kita, agar kiranya kita diakui menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak nanti di yaumil kiamah kita berada di barisan belakang beliau untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pencinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita akan membahas daripada kitab Adabul Insan karangan daripada As-Sayyid Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi, yang orang sering menyebutnya dengan Mufti Betawi. Sebelum kita membedah daripada kitab Adabul Insan ini, marilah sama-sama kita
membacakan suratul Fatihah, khususnya untuk mu'alif daripada kitab ini, agar kiranya apa yang kita baca ini menjadi keberkahan buat kita dan menjadi ampunan bagi pengarangnya. Al-Fatihah hadihi ya wa kuliyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajwaji wa zurriyati wa ahli baitil kiram summa ila hadrati ususan as-sayyid al-habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi Allah yataqassam bi rahmati wal maghfirah wa yaskinahumul jannah sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kemarin kita bahas pasal yang ke-11, yaitu adab pergi sembahyang hari raya. Bahwa adab pergi sembahyang 2 hari raya itu bermula pertama sunnahnya yaitu mandi. Mandi sunnah Id. Setelah itu sunnahnya lagi kita memakai pakaian yang paling bagus. Dan kita disuruh sunnahnya memakai wangi-wangian. Dan ada perbedaan di antara hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Fitri, sebelum kita berangkat ke masjid, kita disunahkan makan terlebih dahulu. Tetapi kalau hari raya Idul Adha, itu kita sunnahnya nggak boleh makan, tapi makannya setelah sholat Idul Adha. Begitu juga sunnah-sunnah yang lainnya. Kita sunahkan berjalan ke masjid itu kalau bisa berlawanan arah, berlainan. Ya, sunnahnya sholat itu yaitu kira-kira pukul 7 afdal. Itu sunnah-sunnahnya. Setelah itu apa? Kita boleh setelah Id turun dari mimbar. Kita boleh bermaaf-maafan, bersalam-salaman dengan kerabat, saudara, handai tolan, dan para tetangga. Itu sunnahnya. Dan kita lanjut yaitu pasal yang ke-12. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Paslon yang ke-12. Adab pergi menjenguk orang sakit. Apa sih adabnya? Bermula jikalau pergi kepada orang yang sakit, maka jangan lama-lama duduk di tempatnya, melainkan jika orang yang sakit itu minta
ia lama-lama duduk padanya. Dan jangan membawa cerita omongan yang menakuti orang yang sakit itu atau menjengkelkan kepada orang yang sedang sakit itu, atau menyusahkan, mensedihkan hatinya bagi orang yang sedang sakit. Dan sekalipun yang sakit itu sudah payah, maka jangan kasih tampak padanya bahwa ia dikit lagi mati dengan menangis di hadapannya atau minta maaf padanya. Adapun sunnah yaitu menyenangkan hati orang yang sakit dengan cerita-cerita menyenangkan hatinya dan mengharapkan tuh orang yang sakit sembuh dari penyakitnya. Adapun jikalau sangat payahnya tuh orang sakit, maka dibacakan daripada surah Yasin dan ditalkinkan di kupingnya, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi pada pasal yang ke-12 ini ada perilaku kita untuk menjenguk orang yang sakit. Sering kita melihat orang yang sakit. Sakit yang bagaimana? Banyak saudara-saudara kita, anak kita, tetangga kita. Tapi kadang sering kita abain. Kita malas untuk menjenguknya. Karena apa? Dia mah sakit biasa-biasa aja. Orang cuma sakit meriang doang sih. Begitu teman. Tapi kalau kita ngaku orang yang beriman, salah satu daripada saudara kita yang sakit, maka anggota tubuh kita menjadi sakit. Karena apa? Karena orang beriman itu bersaudara, ihwah. Jadi kalau dia kagak merasa ada saudaranya yang sakit, dia belum cakep imannya, belum mantep imannya. Tapi kalau dia merasa imannya mantap, saudaranya ada yang sakit, tetangganya ada yang sakit, dia nggak pakai disuruh, ajakin, longok, jenguk tuh orang yang sakit. Saudara, tetangga. Sakitnya apa sih? Mau dia sakit habis ngelahirin, mau sakit dia ada di rumah sakit, judulnya sakit. Terus bagaimana? Di dalam kitab ini, ya, kalau kita pengen menjenguk orang sakit, maka jangan berlama-lama kita kalau mau lihat jenguk orang sakit. Tuh adabnya yang pertama di dalam kitab ini,
kalau kita pengen jenguk orang sakit, ngelihat orang sakit, jangan lama-lama duduknya di tempat orang yang sakit itu. Kecuali, tuh ada kecualinya. Kenapa? Orang sakit itu minta sama kita, lu jangan lama-lama ya, gue masih kangen sama lu. Lu jangan lama-lama ya, gue masih pengen deket sama lu. Lu duduk sini. Tuh, kalau orang yang sakitnya minta. Tapi kalau orang yang sakit kagak minta, kita cuma pengen melihat dan menjenguk, maka jangan lama-lama duduknya. Karena apa? Dia udah gak betah ngeliatnya. Gitu. Udah kagak betah berlama-lama, pengen pulang. Begitu tuh ngana. Udah begitu, jangan cerita yang enggak. Yang bikin tuh orang sakit jadi kesel, orang sakit itu jadi susah, orang sakit itu jadi takut. Lah, bang, tong, lu mah kalau sakit begini, waduh bahaya. Ngapa-ngapa lu? Dulu temen gua sakit begini seminggu. Tuh. Lah jangan ngomong begitu. Senengin. Orang yang sakit itu harus disenengin, digembirain. Ah, baru sakit begini, Pok. Tuh, Bang, Tong, Neng. Minum bodrek aja juga hilang. Tuh. Girangin hatinya, senengin. Banyak, ya katanya. Kalau sakit, lu jangan diem aja. Banyak makan. Banyak zikir. Banyak doa. Minta sama Allah. Tuh. Karena apa? Sakit itu merupakan ujian bagi kita yang sakit. Mungkin tuh orang sakit dulu dia ada dosa. Dosa mungkin nama orang tua, dosa mungkin kelakuannya sering maksiat. Tuh langsung dibalas sama Allah dengan ucapan-ucapannya yang kagak benar. Allah balas. Enaknya begitu tuh. Enaknya orang Islam, orang yang beriman, dia bermaksiat, dia berbohong, di dunia langsung dibalas sama Allah, diuji sama Allah. Agar apa? Agar dosanya hilang. Tuh. Makanya adek, kalau orang yang sakit dia sabar untuk menghadapinya daripada ujian Allah, maka Allah ampunin semua dosanya. Tapi kalau orang sakit itu kebanyakan model kita sakit itu mengeluh kebanyakan ngeluh. Ya lu bang sakit, kagak bisa kerja lu, makan apa gue besok? Ya lu neng sakit, cucian banyak banget, siapa yang ngepel besok? Siapa yang nyuci besok? Anak-anak siapa yang nganterin sekolah? Tuh, kebanyakan ngeluhnya, kagak mau menerima. Tuh. Makanya kalau kita sakit, kita harus menerima apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan kesabaran. Tuh. Ceritain tuh orang yang sakit, sabar ya. Gitu teman, bilang sabar. Doa, sholat jangan ditinggal. Kalau sempat banyak istighfar, banyak selawat. Karena apa? Orang yang sakit itu Allah kasih 4 kehilangan. Pertama, kehilangan rasanya dalam mengecap.
Yang kedua, kehilangan lemah daripada fisiknya. Yang ketiga, yaitu dia diampunin semua dosa-dosanya. Dan yang keempat, kehilangan daripada kekuatannya. Tuh yang ketiga, Allah semua balikin. Kekuatannya Allah balikin, rasanya Allah balikin, fisiknya Allah balikin. Nah, cuman ampunan dosanya nggak dibalikin. Karena apa? Karena orang yang sakit itu Allah ampunin dosanya. Tuh. Makanya kalau zaman-zaman dulu para ulama-ulama kita salafun soleh itu dia kalau sehari aja kagak dikasih sakit sama Allah, aja nangis. Orang dulu tuh, orang-orang yang benar ahli ibadah sama Allah, kalau sehari aja dia kagak sakit, itu nangis, minta sakit sama Allah. Karena apa? Kalau kagak sakit, dia merasa dosanya banyak. Dosanya ada di hadapan Allah. Makanya dia minta sakit. Orang dulu beda sama orang sekarang. Dikasih sakit, ngeluh. Tuh, orang sekarang bedanya. Karena apa? Ya begitu dah. Ya, karena sembahyangnya belum bisa menghadap kepada Allah. Tuh. Ceritain. Kalau emang disuruh duduk lama sama orang sakit, ceritain. Ya lu sakit, sabar ya. Makan yang banyak, vitamin minum yang banyak. Tuh. Setelah kita kasih omongan yang enak-enak untuk memberikan semangat bagi yang sakit, kita mau pulang. Nah, karena orang yang sakit biasanya orang yang teraniaya doanya yaitu dijabah sama Allah. Jangan lupa tuh ya, doain tuh orang yang lagi sakit, doain semoga lu cepat sembuh. Kalau lu sembuh, lu nanti bisa beraktivitas kembali. Bisa ibadah lagi, bisa ngaji lagi, bisa ngurus anak lagi, bisa ngurus keluarga lagi. Tuh, sebaliknya begitu. Dan setelah kita doain, kita minta doa sama yang sakit. Ya. Bilang, "Pok, Bang, Neng, Tong, saya mau pulang, doain saya ya supaya saya sehat. Kalau saya sehat, saya bisa ibadah, ya kan? Lancar, berkah, begitu kan? Kita sama-sama lagi aktivitas. Tuh. Jadi kita saling mendoa, minta doa sama orang yang sakit. Ini mah kagak. Orang sering jenguk orang sakit, cuma datang bawa buah-buahan. Lah orang sakit mah udah tahu emang rasanya lagi diambil sama Allah. Dia kagak tahu tuh rasanya manis bagaimana, rasanya asin bagaimana. Tuh. Ya. Kasih semangat orang sakit, ceritain bagaimana caranya dia agar cepat sembuh. Tuh, kalau bisa, kalau emang ini bagi kira-kira materi. Tuh. Orang karena kalau datang jenguk cuma pencitraan. Pengennya dilihat, pengen dilihat sama yang sakit, pengen dilihat sama yang lagi nungguin. Ikhlasnya kagak ada dalam menjenguk karena kagak belajar, kagak mau ngaji, jadi nggak paham. Gua kagak enak kalau kagak datang ngaji ya. Gua kagak enak mulu. Karena apa? Tujuan daripada jenguk kita menyambung hubungan persaudaraan kita. Kalau kita menyambung daripada persaudaraan kita, itu namanya kita saling bersilaturahmi. Tuh.
Ceritain yang enak-enak. Kalau orang yang lagi sakit mah jangan bikin hatinya kesel, jangan bikin orang sebel, jengkel gitu. Apalagi saudara kita sakitnya udah payah nih, udah koma, udah kagak bisa ngomong apa-apa gitu hitungannya. Ya, diomongin, udah nyebut begitu hitungannya. Makan yang enak-enak lah, dikit lagi umur bapak mau udah ini, dikit lagi Allah malaikat cabut begitu hitungannya. Lah teman saya aja sakit begini biasa kemarin 2 hari mati lah. Tuh orang bukanan demen didatengin, dijenguk malah kesel. Tuh jangan begitu tuh ya. Dateng karena apa? Karena sunnah daripada kita menjenguk orang sakit itu menyenangkan hatinya. Bagi orang yang sakit, ceritain yang menyenengin hatinya, ya kan? Kalau kita datang, lo dulu gue pernah begini nih, lo harus pantangan, jangan begini. Lo harus banyak minum ini, minum itu, obat ini. Lu ikutin aja anjuran dokter gitu. Hati lu sering banyak zikir, banyak doa sama Allah. Mudah-mudahan yang namanya obat mah cuma perantara. Di rumah sakit ini ujian kita. Kasih enak, sabar ya, tuh terima ya, tuh ntar Allah ganti yang lebih baik lagi, lebih cakep lagi, tuh ya kan? Omongin yang enak-enak, artinya girang tuh orang sakit lah. Iya ya, anak gua dateng kagak begini, laki gua dateng kagak begini, bini gua dateng kagak begini, gitu tuh kan? Ini tetangga gua dateng lah, baik banget itu bocah, baik banget itu bocah, ngasih tahu gua begini. Didoain tuh sama yang sakit, mudah-mudahan tuh bocah tetangga gua sehat. Tuh kita tahu hatinya, kan kita kagak tahu hati orang yang sakit, makanya omongin. Jangan orang itu sok, lu harus gini nih, lu harus gini nih, jangan. Kita harus pakai adab menjenguknya orang sakit. Tapi apa? Tapi kalau sakitnya udah payah, emang udah susah ditolong, daripada pertolongan dokter, pertolongan apapun yang kita syariatkan, maka orang itu suruh kumpul keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, ya kan? Andai tolannya untuk apa? Kumpul tuh, puterin orang sakit, bacain surah Yasin masing-masing, gitu tuh mana? Ada yang di kuping dia bacain, ada yang di pala dia bacain, ada yang di perut dia bacain, ada yang di tangan dia bacain, ada yang di kaki dia bacain. Tuh, bacain anak-anaknya. Makanya anaknya disuruh bisa pada ngaji. Jadi nanti kalau orang tua udah payah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin Allah akan panggil ajalnya, anaknya jadi qurratu a'yun. Tuh. Orang tuanya girang, ya gua mah payah, udah payah, mungkin Allah akan panggil gua sakit nih dengan ajal kematian. Anaknya pada dateng, pada bacain Quran. Ada yang talkinin di kupingnya, kuping kanannya, oh si Anu. Tuh, yang ngaji si itu. Tuh, orang tuanya girang, ikhlas, karena sakitnya udah payah. Tuh, ya. Tapi kalau anaknya nggak pada bisa ngaji,
males belajar ngajinya, cuman dengerin di handphone. Biarin orang tua gue udah payah. Begitu hitungannya. Emang waktunya udah mati, waktunya ajalnya udah dipanggil sama Allah. Biarin. Tuh orang tua gedeg lah lu selama dari kecil sampai gede sampai tua gua urusin. Gua sakit udah begini, loh begitu. Hatinya yang ngomong. Itu bukan anak namanya, anak yang qurrata a'yun, yang enak dipandang mata sama orang tuanya. Tuh. Makanya ingat, kita sebagai orang tua nggak mungkin selamanya kita sehat, dan anak nggak mungkin selamanya sehat. Allah pasti kasih takdir kita. Ada yang namanya sehat, ada yang namanya sakit. Makanya benar apa kata Bung Roma Irama, jaga sehat sebelum datang sakit. Tuh. Jaga sehat kita. Kalau kita lagi sehat, banyakin ibadah, banyakin kita bersyukur sama Allah, agar kalau kita sakit, tuh, jaga muda kita sebelum datangnya tua. Jaga kaya sebelum datangnya miskin. Tuh, jaga sehat kita sebelum datangnya sakit kita. Sering-sering jaga cara makan kita. Kita olahraga, tuh, jaga suruh kesehatan sebelum datangnya sakit. Kalau udah sakit kan payah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Paling ngeluh model kita sama sakit. Kalau udah payah kayak gitu, panggil saudara semua, anak-anaknya. Tuh ada yang bacain Yasin di mana-mana, ada yang nalkinin. Apa sih talkin katanya? Tuh bacaan tauhid. La ilaha illallah. Tuh, ngomong. Ikutin orang tuanya. Atau orang tuanya tenang. Kalau udah payah sakitnya, girang ya. Tuh. Makanya kita harus beradab dalam menjenguk orang sakit. Karena siapa? Barang siapa berbuat baik kepada orang lain, tuh, maka dibalas dengan kebaikan. Jika engkau tidak mampu membalasnya, tuh, orang yang sakit kan nggak mampu membalas. Orang datang dengan membawa makanan, yang sakit kan nggak mampu. Dia balas dengan apa? Dengan doa. Tuh, makanya kita disuruh minta. Adabnya kita disuruh minta doa sama yang sakit kalau jenguk orang sakit. Tuh. Ibarat kalau kita ngaji, niatnya benar lillah karena Allah Ta'ala. Allah janjiin. Tuh. Ya, Allah janjiin. Orang yang benar-benar nuntut ilmu karena Allah Ta'ala, pahalanya seperti orang sholat sunnah 1000 rakaat. Orang jenguk 1000 orang sakit. Tuh ngaji aja tuh. Kita ngaji nih. Kita ngaji nih begini nih. Kita niatin bener, bukan main-main niatnya. Niat nggak enak, kagak enak gua kalau nggak ini, nggak enak tuh. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 sehari. Bisa nggak tuh kita ini? Ya bisa. Ya kan 1000, di mana kita nyarinya orang sakit? Rumah sakit belum tentu ada 1000 tuh sehari. Tuh Allah kasih kemudahan, kegampangan. Tapi emang nuntut ilmu mah susah. Makanya kita disuruhnya ngaji. Ngaji gitu. Niatin. Tuh. Ya. Jadi apa?
Jadi kita harus paham bagaimana adabnya kita menjenguk orang sakit. Yaitu pertama, kalau kita datang jenguk, kita nggak boleh berlama-lama, kecuali orang yang sakit itu meminta untuk kita berlama-lama. Setelah itu apa? Jangan sekali-kali kita menceritakan yang menakuti, menjengkelkan, menyebalkan, menyusahkan hati orang yang sakit. Tuh. Walaupun yang sakit itu sudah sangat-sangat payah. Gitu teman-teman. Karena kalau sakitnya udah payah, itu sunahnya suruh gembirain hatinya, senengin hatinya, ya. Dan kalau emang begitu susah juga digembirain hatinya, disuruh tuh kumpulin keluarganya. Takut-takut tuh orang yang sakit karena udah payah benar meninggal dunia, maka dikumpulin saudaranya. Suruh apa? Suruh baca Quran, Surat Yasin, silakan Quran. Ada yang nalkinin. Agar apa? Agar dia meninggal itu ikhlas, tenang. Jadi meninggalnya husnul khotimah. Demikian bahasan daripada kitab Adabul Insan ini, yaitu mengenai pasal yang ke-12, adab pergi menjenguk orang sakit. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah ampunkan semua dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah berikan kita selalu penuh dalam kehidupan kita. Allah berikan kita selalu penuh dalam keharmonisan rumah tangga kita. Allah berikan kita selalu penuh dalam kesehatan kita. Allah selalu berikan kita penuh dalam pemahaman kita. Allah berikan kita selalu penuh dalam agama. Dan Allah berikan kita penuh dalam rezeki kita. Kita minta kepada Allah agar kiranya kita selalu diberikan manusia yang berkah dan diberkahi. Dan Allah jadikan anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Akhir hayat kita Allah tutup dengan keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.